Eh, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 Informatika kelas E akan mempresentasikan tentang aritmetik. Kami beranggotakan saya sendiri Muhammad Wahyudi NIM 234 bersama Anargia Arya Dava NIM 239. Pengertian aritmetik, bagian utama dari sistem komputer yang melakukan operasi aritmatika dan logika pada data. Perhitungan menggunakan kode biner yang mempresentasikan instruksi yang akan dieksekusi opcode dan data yang diolah operand. Perhitungan biasanya menggunakan sistem bilangan biner to complement, kemudian digunakan untuk memproses, mengambil, dan mengembalikan hasil nilai kembali, dan selanjutnya data tersebut diproses dan hasilnya akan disimpan dalam register tersendiri, yaitu ALU output register. Sebelum disimpan di memori, proses pengembalikan hasil nilai disebut return data. Fungsi aritmetik pertama, melakukan operasi perhitungan aritmetika dan logika. Contoh, operasi aritmetika adalah operasi penjumlahan, pengurangan, sedangkan contoh operasi logika adalah logika N dan OR, XOR, SHL. Yang kedua, melakukan suatu proses data yang berbentuk angka dan logika, seperti data matematika dan statistika. Yang ketiga, melakukan keputusan dari operasi sesuai dengan instruksi program, yaitu operasi logika, logical operation. Yang keempat, melakukan perhitungan aritmetika, matematika, yang terjadi sesuai dengan instruksi program. Yang terakhir, membantu kontrol unit saat melakukan perhitungan aritmetika. Contoh ADD, SUB, SUB, dan logika, AND, OR, XOR, SHL, dan SHR. Operasi aritmetik. Operasi aritmetika adalah cara berhitung pada bilangan yang paling dasar. Operasi aritmetika meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Operasi dasar aritmetika memiliki tingkatan-tingkatan dalam penyelesaian dalam pengerjaannya, di mana perkalian dan pembagian merupakan prioritas yang utama, kemudian baru penjumlahan dan pengurangan. Tiga dasar sifat operasi aritmetik. Operasi aritmetika bilangan biner, ada penjumlahan biner, pengurangan biner, perkalian biner, dan pembagian biner. Selanjutnya operasi aritmetika bilangan oktal. Penjumlahan oktal, pengurangan oktal, perkalian oktal, dan pembagian oktal. Yang terakhir, operasi aritmetika bilangan heksadesimal. Ada penjumlahan heksadesimal, pengurangan heksadesimal, perkalian heksadesimal, dan pembagian heksadesimal. Integer aritmetik. Pertama ada negasi. Negasi adalah notasi komplement 2 dapat dibentuk dengan cara mengambil komplement boolean dari setiap bit integer dan perlakuan hasilnya sebagai sebuah insigned binary integer yang kemudian ditambahkan 1. Dan contohnya 8 bit data sama dengan plus 3 sama dengan 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 sama dengan 1, 1, 1, 1, 100 plus 1. Terus min 3 sama dengan 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1. Lalu ada overflow. Overflow mempunyai fungsi apabila dua angka ditambahkan dan keduanya positif atau negatif. Maka overflow terjadi dan jika hasilnya memiliki tanda sebaliknya. Rangkaian overflow dapat dideteksi dengan overflow sama dengan C3 X C4. Untuk bilangan n bit, overflow sama dengan Cn-1 X Cn. Lalu ada subtraksi. Subtraksi berfungsi menggunakan satu nomor dengan mengambil dua komplement dari subtrahend dan tambahkan ke minuend.
Pembulatan dilakukan dengan teknik pembulatan yang sesuai dengan standar IEEE. Lalu ada pembulatan ke bilangan terdekat, sedangkan hasil dibulatkan ke bilangan terdekat yang dapat direpresentasi. Yang pertama, ada pembulatan ke arah hasil dibulatkan ke atas ke arah tak terhingga positif. Lalu pembulatan ke arah hasil dibulatkan ke atas ke arah tak terhingga negatif. Pembulatan ke arah 0, hasil dibulatkan ke arah 0. Floating point arithmetic adalah bilangan yang sistem penempatan titik desimalnya dilakukan dengan membagi word menjadi dua bagian. Satu bagian berisi angka pecahan dan sebagian lainnya merupakan eksponen dari 10. Posisi efektif dari titik desimal akan berubah ketika eksponennya diubah. Sistem ini digunakan untuk menyatakan hasil perhitungan yang sangat besar atau sangat kecil. Bentuk bilangan floating point. Bentuk bilangan floating point memiliki bentuk umum, yaitu di mana M disebut dengan mantisa, mewakili bilangan pecahan dan umumnya dikonversi ke bilangan binernya. E mewakili bilangan eksponennya, sedangkan B memiliki radix atau baris dari eksponen. Macam-macam bentuk bilangan floating point. Macam-macam bentuk bilangan floating point untuk mempermudah operasi bilangan floating point dan menambahkan tingkat presisinya. Maka bilangan tersebut dibuat dalam bentuk denormalisasi atau normalized form. Suatu bilangan floating point telah ternormalisasi jika most significant bit MSB dari mantisannya adalah 1. Untuk bilangan floating point bukan 01 yang tereliminasi memiliki bentuk min 1 S dikali 1M. Floating point standar IEE. Floating point standar IEE berfungsi untuk membuat dua bentuk bilangan floating point standar. IEE menentukan dua format, yaitu single precision dan double precision format. Single precision format adalah model 32 bit, sedangkan double precision format adalah 64 bit dan single extended format menggunakan 44 bit. Sedangkan ada double extended format setidaknya menggunakan 80 bit. Yang keempat, ada aritmetika floating point penjumlahan. Aritmetika floating point penjumlahan atau pengurangan hal ini yang sulit dari penjumlahan dua bilangan eksponen adalah jika bilangan-bilangan tersebut memiliki bentuk eksponensial yang berbeda. Yang kelima, aritmetika floating point perkalian. Aritmetika floating point perkalian dari dua bilangan floating point dengan bentuk X sama dengan mx kali 2a dan y sama dengan mx kali 2. Beserta dengan X kali Y sama dengan MX kali MY kali 2A tambah B. Yang keenam, aritmetika floating point pembagian. Aritmetika floating point pembagian merupakan pembagian dari dua bilangan floating point dengan bentuk X sama dengan MX kali 2A dan Y sama dengan MX kali 2B. Serta dengan X bagi Y sama dengan MX bagi MY kali 2A kurangi B. Floating point representation digunakan untuk mempresentasikan bilangan yang besar dan bilangan yang sangat kecil atau dekat dengan nol maupun bilangan yang terdiri dari keduanya. Sehingga range bilangan yang sangat besar dan sangat kecil untuk dipresentasikan hanya dengan beberapa digit saja. Bilangan ini dapat dinyatakan dengan notasi A sama dengan M, E, di mana A sama dengan M dikali RE, R sama dengan radix, M sama dengan mantisa, E sama dengan eksponen. Baik, sekian terima kasih presentasi dari kelompok kami, kelompok 11. Atas waktunya
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.